Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir Juz Tabarak oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita mulai melanjutkan tafsir surat Al-Qalam, kita sekedar ingin menyampaikan duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita, entah yang di Sumatera ataupun yang di Jawa ataupun di mana saja bencana menimpa saudara kita. Maka kita doakan semoga Allah merahmati yang meninggal dunia dari kaum muslimin dan mengampuni dosa-dosa mereka, dan semoga Allah menyembuhkan yang sakit dari mereka, dan semoga Allah menganugerahkan kepada mereka kesabaran, kekuatan, serta semoga Allah mengentaskan musibah dari mereka, dan semoga Allah menyelamatkan kita di dunia wal akhirah. Dan kewajiban kita terhadap sesama kaum muslimin minimal mendoakan mereka, atau kalaupun bisa yang diberikan kelonggaran, kelapangan harta untuk menyumbangkan, menginfakkan hartanya untuk saudara-saudara kita tersebut. Rasul bersabda, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba menolong saudaranya. Baik, kita sampai kepada surat Al-Qalam, tepatnya kemarin ayat ke-35. Namun kita mau ulang lagi dari yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Rabb mereka surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Afana ja'alul muslimina kal mujrimin. Apakah kami akan menyamakan orang muslimin dengan orang kafir? Malakum kaifa tahkumun. Apakah itu yang kalian perbuat?
bagaimana kalian bisa mengambil keputusan tersebut? Kemudian amlakum kitabun fihi tadrusun, atau adakah kalian mempunyai sebuah kitab yang diturunkan oleh Allah yang kamu membacanya? Innalakum fihi lama takhayyarun, bahwa di dalamnya kamu atau engkau benar-benar boleh memilih apa yang kamu sukai untukmu. Amlakum aimanun alaina balighatun ila yaumil qiyamah innalakum lama tahkumun, atau apakah kalian memperoleh janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami yang tetap berlaku sampai hari kiamat? Sesungguhnya kalian benar-benar dapat mengambil keputusan sekehendakmu. Salhum ayyuhum bidzalika za'im, tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu? Am lahum syuraka'u falyatu bisyurakaihim in kanu shadiqin, atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu, maka hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya jika mereka adalah orang-orang yang benar. Itu surat Al-Qalam ayat ke-34 sampai ke-41. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, yukhbiru ta'ala bima a'addahu lil muttaqin lil kufri wal ma'asi. Allah mengabarkan tentang apa yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang bertakwa. Kemarin kita minta masukan kepada antum, alhamdulillah banyak masukan tentang kata-kata lil kufri wal ma'asi. Dan alhamdulillah syarah Allah sadri untuk menyampaikan kata-kata lil kufri wal ma'asi, maknanya Allah mengabarkan kepada kita tentang apa yang Allah sediakan bagi yang bertakwa yang meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan. Kalau kita dalami sedikit makna takwa, at-taqwa anta mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Takwa sebagaimana yang didefinisikan oleh Thalaq bin Habib, seorang ulama tabi'in, yaitu engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Dan juga sebagaimana yang telah banyak didefinisikan oleh para khutbah, takwa adalah melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Dan larangan Allah yang paling wajib ditinggalkan, larangan dari berbuat kesyirikan dan kekufuran. Sebagaimana perintah Allah yang paling utama, perintah bertauhid kepada Allah. Makanya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-21 kalau tidak salah, ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, ibadahilah Rabb kalian, ibadahi Allah. At-tauhid, perintah pertama dalam Al-Quran, perintah bertauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Kemudian Allah katakan lagi la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Tidak ada takwa tanpa tauhid. Demikian pula la'allakum tattaqun ada kaitan dengan ayat selanjutnya, fala taj'alu lillahi andada, jangan menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Tidak ada artinya takwa tanpa meninggalkan kesyirikan. Dan inilah yang dikatakan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, orang yang bertakwa yang meninggalkan kekufuran atau kesyirikan dan kemaksiatan. Ya, makanya sekali lagi, orang kafir berbuat apapun dari kebaikan, dari perbuatan-perbuatan sosial, membantu masyarakat sebanyak apapun, tidak akan ada pahala di sisi Allah dan tidak dikatakan orang itu bertakwa. Karena sekali lagi syarat utama orang bertakwa
al-iman ya at-tauhid. Ya, tidak ada artinya takwa tanpa at-tauhid, la'allakum tattaqun. Kemudian di sini juga menunjukkan syarat masuk surga meninggalkan kekufuran, meninggalkan kesyirikan. Ya, karena sekali lagi orang yang bertakwa pahalanya surga, sedangkan syarat bertakwa beriman, bertauhid, tidak berbuat kekafiran ataupun kesyirikan. Karena orang yang berbuat kesyirikan, berbuat kekufuran atau orang kafir, orang musyrik, ancamannya neraka kekal selama-lamanya, haram baginya surga. Sebagaimana firman Allah, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa malidh dhalimina min ansar. Sesungguhnya barang siapa berbuat syirik, Allah haramkan baginya surga, tempatnya api neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musyrikin, mereka kekal dalam api neraka selama-lamanya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka lah sejelek-jelek makhluk. Sekali lagi, syarat orang bertakwa harus beriman, bertauhid, tidak berbuat syirik, tidak berbuat kekufuran. Maka sama dengan tadi syarat masuk surga, beriman, bertauhid, alias yang tidak bertauhid, yang tidak beriman, tidak mungkin masuk surga. Bahkan kata Allah, hatta yalijal jamalu fi samil khiyat. Ya, orang kafir tidak mungkin bisa masuk surga sampai unta bisa masuk ke lubang jarut, alias mustahil. Nah, kata Syekh, Allah mengabarkan tentang apa yang Allah sediakan bagi yang bertakwa, yang meninggalkan kekafiran dan kemaksiatan dari berbagai macam kenikmatan dan kehidupan yang bahagia, yang baik di sisi Allah, jiwari akramil akramin. Sebagaimana yang Rasul SAW katakan, Allah berfirman, a'datu li ibadi ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah berfirman, aku sediakan bagi hamba-hambaku, yaitu tadi yang beriman, bertakwa, bertauhid, tidak berbuat syirik, yang mereka menjalankan ketaatan kepada Allah, aku sediakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang belum pernah dilihat oleh mata mereka, yang belum pernah terdengar dengan telinga mereka, dan belum pernah terlintas dalam benak mereka. Itulah surga yang penuh dengan kenikmatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di surganya kelak. Wa anna hikmatahu ta'ala la taqtadi an yaj'alal muttaqin al-qanitin li rabbihim al-munqadin li awamirihi al-muttabi'ina maradiyahu kal mujrimin alladzina awda'u fi ma'asi wal kufri bi ayatihi wa mu'anadati rusulihi wa muharabati awliyaihi. Dan bahwasanya hikmah Allah, keadilan Allah, tidak mungkin Allah menjadikan orang yang bertakwa, yang tekun beribadah, menjalankan perintah Rabb-Nya, yang tunduk kepada perintah Allah, meninggalkan larangan Allah. Itu tadi diantaranya meninggalkan kesyirikan, kemaksiatan, yang mengikuti apa yang Allah ridhai. Tidak mungkin Allah samakan dengan al-mujrimin, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan, bahkan dalam kekafiran, mengkufuri ayat-ayat Allah. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina. Yang mereka mengkufuri, mendustakan ayat-ayat Allah, yang mereka menentang para rasul Allah, dan bahkan memerangi wali-wali Allah. Dan wali Allah yang beriman dan yang bertakwa. Sebagaimana dalam surat Al-Bayyinah tadi. Setelah Allah menyebutkan orang-orang kafir, orang musyrikin yang Allah katakan fi nari jahannama khalidina fiha,
Allah membedakan dengan orang yang beriman. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang yang beriman beramal soleh, mereka lah sebaik-baik makhluk. Ya, jazaohum inda rabbihim jannatu adnin, dan seterusnya. Ya, Allah ancam orang kafir musyrikin dengan kekekalan dalam api neraka, sedangkan orang beriman beramal soleh Allah janjikan surga yang penuh dengan kenikmatan. Tidak mungkin Allah menyamakan orang muslimin mukminin dengan orang-orang kafirin. Bahkan pelaku dosa besar seandainya pun masuk neraka, tidak Allah samakan dengan orang kafir, orang yang masih punya tauhid iman. Seandainya tadi berbuat dosa besar, seandainya dimasukkan ke neraka, tidak mungkin kekal. Ya, Allah akan keluarkan cepat atau lambat dari api neraka tersebut. Ini makna afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Dan sudah kita sampaikan, ini pertanyaan lil ingkar. Ya, afanaj'alul antum a'lamu amillah. Apakah kami akan menyamakan orang muslimin dengan orang mujrimin kafirin? Ini pertanyaan yang nggak butuh jawaban, karena sudah dimaklumi jawabannya bahwasanya tidak sama. Namun ini lil ingkar. Antum a'lamu amillah a'arbabun. Kata-kata afanaj'al ada huruf di situ istifham afanaj'alu antum a'arbabun. Ini istifham lil ingkar, untuk mengingkari, yaitu terutama pernyataan orang-orang yang menyamakan orang kafir dengan orang muslimin. Dan ini yang kita terakhir kemarin berhenti. Wa anna man dhanna annahu yusawwihim fis thawab fa inna qad asal hukma. Sesungguhnya barang siapa yang menyangka Allah menyamakan orang kafir dengan orang muslim dalam masalah pahala, maka fa inna qad asal hukma, maka dia salah dalam pendapat keputusannya. Wa anna hukma hukmun batilun wa ra'yuhu fasidun, bahwasanya hukumnya hukum yang batil, pendapatnya pendapat yang rusak. Ini sudah kita sampaikan, ini sama juga dengan pendapat orang-orang yang menyamakan semua agama sama-sama masuk surga. Ini sekali lagi naudzubillah min dzalik, dia telah mendustakan Al-Qur'anul Karim. Ya, sekali lagi Al-Qur'an membedakan antara mereka. Bahkan dalam surat yang tiap hari dibaca, ketika salat, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah membedakan ada 3 jalan. Jalan as-siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalannya Rasul, para sahabat Rasul, itulah al-Islam. Kemudian ghairil maghdub, jalan yang kedua yang dimurkai oleh Allah, Rasul mentafsirkan al-Yahud. Kemudian waladdallin, dan bukan jalannya orang yang tersesat, Rasul mentafsirkan sendiri ad-dallin an-nasar. Allah membedakan 3 agama ini. Kalau ada yang menyamakan, berarti dia telah mendustakan ayat Al-Quran. Apalagi sekali lagi ini ayat yang tiap hari dibaca oleh setiap muslim dan muslimah ketika sholat. Kemudian ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, wa annal mujrimin idza idda'u dzalik falaysa lahum mustanadun. Kalau seandainya ada orang-orang mujrimin, orang-orang kafir, atau antek-antek mereka, atau misionaris mereka, atau orang-orang yang menyimpang, mereka mengklaim orang muslim itu sama dengan orang kafir, terutama di akhirat kelak sama-sama masuk surga misalnya, mereka tidak punya pedoman sama sekali. La kitabun fihi yadrusun, tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka yang mereka baca bahwasanya mereka termasuk penghuni surga. Kalau ada sekedar klaim saja, kullun yaddai waslan bilaila, kata penyair Arab, setiap orang mengaku ada hubungan dengan Laila, dalam arti di sini tadi mengaku masuk surga,
Ya, walaila la tuqirulahum bidzaka, sedangkan Laila tidak membenarkan akan hubungan tersebut. Sebagaimana orang Yahudi Nasara, mereka mengatakan nahnu abna Allah wa ahibba, kami adalah anak-anak Allah dan yang dicintai oleh Allah. Allah mengatakan kul hatu burhanakum in kuntum shadiqin, katakan mana bukti kalian. Jika kalian itu benar, maka tidak setiap klaim bisa diterima. Rasul mengatakan alal mudda'i al bayyinah, yang mengaku-ngaku harus mendatangkan bukti. Ya, di antaranya di sini. Wa anna lahum ma talabu wa takhayyaru. Dari mana? Mereka mengklaim mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan dari terutama kenikmatan di surga. Walaysa lahum indallah ahdun wa yaminun balighatun ila yaumil qiyamah anna lahum ma yahkumun. Mereka juga tidak ada perjanjian, tidak ada sumpah yang datangnya dari Allah bahwasanya mereka bisa menghukumi seenak mereka sendiri. Intinya seorang muslim muslimah harus betul-betul bisa selektif. Atau kalau istilah kita, jangan enggah-enggih saja. Setiap klaim, setiap tuduhan atau setiap pengakuan harus ada bukti yang nyata. Sebagaimana kata Rasul tadi, alal mudda'i al bayyinah, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Ini adalah pendapat yang hak, ini adalah ajaran yang benar. Maka kul hatu burhanakum, mana dalilnya, mana buktinya. Sekedar klaim, tadi orang Yahudi Nasara mengklaim mereka nahnu abna Allah wa ahibba, namun Allah mendustakan mereka. Sekali lagi seorang muslim muslimah harus punya kewaspadaan, kehati-hatian, apalagi yang berkaitan dengan urusan agama. Harus betul-betul tahu aina dalil, sebagaimana kata Imam Al-Bukhari, al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu sebelum berucap, sebelum beramal. Apalagi di dunia medsos sekarang ini harus betul-betul selektif. Tidak semua postingan, tidak semua tulisan bisa diterima, bisa di-share, di-posting, kecuali yang betul-betul sesuai dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam agama ad-dalil, bukan konon katanya, bukan pendapat fulan dan alan, namun sekali lagi qala Allah wa qala Rasul, yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul, qala sahabat, itu yang hak. Al-haqqu mir rabbik, kebenaran dari Rabbmu, yaitu dari wahyu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kemudian kata beliau, walaysa lahum indallah ahdun wa yaminun balighatun ila yaumil qiyamah anna lahum ma yahkumun walaysa lahum syuraka wa a'wan ala idraki ma talabu. Dan mereka juga tidak memiliki sekutu-sekutu yang bisa memberikan apa yang mereka inginkan. Fa in kana lahum syuraka wa a'wan falyatu bihim in kanu shadiqin. Kalau mereka betul-betul punya sekutu-sekutu yang membantu mereka, bisa mencukupi, memberi apa yang mereka inginkan dari kenikmatan di surga misalnya, maka hendaklah mereka mendatangkan buktinya. In kanu shadiqin, jika mereka shadiqin. Intinya tadi, setiap klaim harus ada bukti yang nyata, bukan sekedar bukti, namun alal mudda'i al bayyinah, namanya al bayyinah yang terang benderang. Bukan sekedar kata-katanya atau konon katanya. Ila waqal wa minal ma'lum anna jami'a dzalika muntafin, dan telah dimaklumi pengakuan mereka orang kafir sama dengan orang muslim, terutama di akhirat, itu sekedar klaim tanpa bukti yang nyata. Falaysa lahum kitabun, mereka tidak punya kitab yang membuktikan akan klaim mereka. Wala lahum ahdun indallah fin najah, demikian pula mereka enggak ada perjanjian dengan Allah akan keselamatan mereka. Wala lahum syuraka yu'inunahum, dan mereka tidak punya sekutu-sekutu yang menolong mereka di akhirat.
Fa'ulima anna da'wahum batilatun fasidah, maka diketahui bahwasanya pengakuan mereka itu batil dan rusak. Ya, sekali lagi, tidak semua klaim, tidak semua tuduhan ataupun kata manusia itu hak, harus betul-betul ditimbang dengan qala Allah wa qala Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir tadi, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyakan kepada mereka tentang siapa yang bertanggung jawab atas klaim mereka tersebut. Ayyuhum al-kafil bihadhihi da'wah, siapa yang bertanggung jawab? Ya, harus betul-betul tahu siapa yang mencetuskan pendapat tersebut, klaim tersebut. Ya, kalau kita ambil ucapan Abdullah bin Mubarak, seorang ulama tabi'in, al-isnad minad-din. Sanad termasuk bagian dari urusan agama. Dari mana klaim pendapat tersebut? Apakah ada ayatnya? Apakah ada hadisnya yang sahih? Ataukah ada dari ucapan ulama as-salaf? Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengatakan dinun nabiyyi Muhammadin akhbaru ni'mal matiya lil fata atharu. Sesungguhnya agama Nabi Muhammad akhbar, yaitu hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada sanadnya, sahih ataukah tidak? Dan kata beliau, kata Imam Ahmad, dan sebaik-baik yang dipegang erat oleh seorang pemuda adalah athar, yaitu tadi riwayat-riwayat dari Rasul ataupun dari para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ilmu ma qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabat. Namanya ilmu agama itu yang berdasarkan firman Allah, berdasarkan sabda Rasul, dan yang diucapkan oleh para sahabat. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan al-ilmu maqala fihi haddatsana. Namanya ilmu agama yang ada dalilnya dari siapa? Haddatsana, dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan lagi, wa masih wadzalik wasawisu syaitan. Dan yang menyimpang, yang menyelisihi haddatsana tadi itu adalah waswas, bisikan asyaitan. Adil, sebagaimana juga kata Imam Al-Barbahari, al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam. Islam adalah sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekedar konon katanya, sekedar kila waqal, tidak. Namun harus ada referensi sumber yang jelas. Dan khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, fa inna la yumkin ahadan an yatasaddar biha wa la yakunu zaiman fiha. Intinya tidak mungkin orang yang mengklaim kaum muslimin sama dengan orang kafir punya bukti, punya pedoman ataupun referensi yang benar. Semuanya sekedar pengakuan belaka. Baik, kita lanjut ayat berikutnya, ayat yang ke-42 sampai 43. Allah berfirman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada hari disingkapnya betis dan mereka diseru untuk sujud, mereka tidak mampu sujud. Khasyatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Mata-mata mereka tertunduk dan mereka diliputi oleh kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Sedangkan mereka di dunia diseru untuk sujud dalam keadaan mereka sehat anggota badannya. Kita baca tafsir dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Ai idza kana yaumul qiyamah. Ini berkaitan dengan ayat tadi.
Orang yang bertakwa, Allah berikan kenikmatan berupa surga-surga yang sangat luar biasa kenikmatannya. Kapan itu Allah berikan? Idza kana yaumul qiyamah. Ini maksudnya. Ada sambungan dengan ayat sebelumnya tadi. Wa kashafa fihi minal qalaqil wazalasil. Dan pada hari kiamat, sebagaimana yang sudah kita sering sampaikan dari juz amma, bagaimana hari kiamat ini luar biasa kedahsyatannya. Minal qalaqil wazalazil, kegoncangannya, wal ahwal ma la yadkhul tatal wahm, yang tidak bisa istilahnya bayang-bayangkan sekarang ini. Wa atal bari li fasil qadha baina ibadihi. Dan pada hari kiamat Allah mendatangi hamba-hambanya untuk memutuskan perkara di antara mereka. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ulama salah menetapkan sifat datangnya Allah pada hari kiamat. Di antaranya Imam Abul Hasan Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamin, menetapkan sifat al-maji al-ityan. Allah datang pada hari kiamat sesuai dengan kebesarannya. Wa mujazatihim, dan untuk Allah membalas amal perbuatan mereka. Fa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pada hari kiamat banyak kejadian-kejadian, mulai dari hari kebangkitan, hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, akan ada hari penghisaban, hari ditimbangnya amal perbuatan, dan seterusnya. Kemudian kata Asy-Syaikh, fakasyafa an saqihi al-karimati allati la yushbihuha syai'un, dan Allah akan menyingkapkan betisnya yang mulia yang tidak menyerupai sesuatu apapun dari sifat makhluk. Ini pembahasan agak sedikit mendalam berkaitan dengan tauhid asma wa sifat. Ahlussunnah wal jamaah, ulama salaf sejak zaman dahulu, mereka menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah tentang nama dan sifatnya yang tercantum dalam Al-Quran atau yang dicantumkan dalam sunnah Rasulullah SAW, tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk, tanpa membayang-bayangkannya, tanpa mentakwil, menyelewengkan dari makna zahirnya, dan tanpa dinafikan. Dalam Al-Quran misalnya Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekalah wajahmu yang memiliki kebesaran. Ahlussunnah menetapkan Allah punya sifat wajah sesuai dengan kebesarannya, gak sama dengan sifat makhluk. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dalam kitab beliau Maqalatul Islamin tadi. Wa anna lahu wajhan, Allah memiliki wajah. Demikian pula Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentang. Kata Imam Abul Hasan Asy'ari, wa anna lahu yadain, Allah memiliki kedua tangan. Dan itu juga yang ada dalam kitab-kitab akidah ulama salaf. Coba buka kitab At-Tauhid karya Imam Ibnu Khuzaimah yang wafat tahun 311 Hijriah. Kitab Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Ada pembahasan tentang penetapan sifat-sifat Allah tanpa ditakwil-takwilkan. Dan di antara sifat Allah yang wajib ditetapkan sifat as-saq, betis bagi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Al-Bukhari, kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, antum buka kitab tafsir. Pas tafsir ayat ini, dalam kitab Sahih Bukhari ada kitab tafsir. Di antaranya tafsir surat Al-Qalam ayat 42 ini. Yauma yukshafu an saq. Imam Bukhari membawakan hadis Rasul dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasul SAW bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi fayasjud lahu kullu mu'minin wa mu'minatin. Allah menyingkapkan betisnya, kemudian setiap orang mukmin mukminah sujud kepada Allah. Kemudian wa yabqa man kana yasjudu riya'an wa sum'atan. Tersisa yang sujud karena riya, ingin dipuji dan ingin didengar. Fayadhab yasjud, dia ingin mau sujud kepada Allah, fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Namun orang yang sujud bukan karena Allah,
maka dia tidak bisa sujud di hari kiamat. Punggungnya itu kaku. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut dari Syekh. Intinya Imam Bukhari ketika mentafsirkan ayat ini membawakan hadis tersebut. Dan kita ketahui di antara metode tafsir yang hak, yang benar, tafsir ayat dengan hadis. Ayat ini ditafsirkan Rasul sendiri. Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat, dan pada waktu itulah hari yang sangat mencekam, yang sangat mengerikan. Makanya tidak ada pertentangan antara tafsir Rasul yang mengatakan yakshifu rabbuna an saqihi dengan tafsir sebagian ulama salaf yaum yukshafu an saqin, yaitu singkapnya hari yang penuh dengan kedahsyatan. Kata Imam Ibnu Qayyim dan ulama yang lain dijamakkan dua tafsir tersebut, tafsir Rasul dan ulama salaf. Rasul mentafsirkan bahwasanya Allah menyingkapkan betisnya sesuai dengan kebesarannya, dan itulah hari yang penuh dengan kedahsyatan. Dan ini yang dilakukan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di, menjamakkan dua tafsir Rasul dan juga tafsir ulama salaf. Dan ini juga yang dilakukan oleh Imam Ibnu Katsir. Kalau antum baca tafsir Ibnu Katsir, dibawakan ucapan ulama salaf dari kalangan sahabat Abdullah bin Abbas tentang yaum yukshafu an saqin, hari kedahsyatan, dan dibawakan juga sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf tidak mentakwilkan sifat sak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah seperti ini dicantumkan dalam kitab At-Tauhid tadi. Imam Ibnu Khuzaimah mencantumkan penetapan sifat sak bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kebesarannya. Demikian pula Imam Ibnu Manda dalam kitab Ar-Radd 'alal Jahmiyah. Intinya ini bukan pendapat Syekh Abdurrahman As-Sa'di saja, namun pendapat ulama-ulama salaf yang menetapkan sifat sak bagi Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Intinya Rasul mentafsirkan ayat tadi sebagaimana kata Imam Bukhari, yauma yukshafu an saqin yaksifu rabbuna an saqihi. Ini sebagaimana dalam ayat-ayat tentang sifat wajah, sifat tangan bagi Allah. Ahlus sunnah, ulama salaf menetapkan apa adanya tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. Sekedar menetapkan tidak berarti menyerupakan. Sebagaimana kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, seperti dalam kitab Al-Mukhtar fi Usuli Sunnah, oleh Imam Ibnu Al-Banna yang wafat abad 5 Hijriah, kalau nggak salah wafat tahun 471. Beliau mengatakan wa amal musyabbihatu wal mujassima fahumul ladina yaj'aluna sifatal khaliq misla sifatin makhlukin. Namanya menyerupakan atau kelompok yang menyerupakan al-musyabbihah mujassima, itu yang menjadikan sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Fahum kufar, mereka orang kafir. Kalau mengatakan sifat Allah sama dengan sifat makhluk, itu yang dinamakan musyabbihah mujassima. Kemudian Imam Ibnu Al-Banna membawakan ucapan Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wa ammal musyabbihah fahumul ladina yaqulun yadun kayadi basarun kabasari. Yang namanya kelompok yang menyerupakan Allah dengan makhluk, kalau mengatakan tangan Allah sama dengan tanganku, kalau mengatakan penglihatan Allah sama dengan penglihatanku, baru namanya musyabbihah. Dan sekali lagi, bedakan antara sekedar menetapkan dengan yang menyerupakan. Sekedar menetapkan itu ajaran salaf. Adapun yang menyerupakan Allah dengan makhluk tadi, mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk, itu yang dikatakan ulama salaf dengan apa? Al-kuffar. Sekali lagi, sekedar menetapkan, tidak ada kelaziman menyerupakan. Kemudian kata Syekh, wara al-khalaik min jalalillah wa azamati ma la yumkin ta'biru anhu. Ketika itulah makhluk di padang mahsyar, mereka melihat bagaimana keagungan Allah yang tidak bisa digambarkan, tidak bisa diucapkan dengan lisan, karena sangat luar biasa dahsyatnya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani fahina idin yud'auna ila sujud.
orang-orang kafir atau orang-orang munafikin, mereka diperintah untuk sujud kepada Allah lillah. Fayasjudul mu'minun alladzina kanu yasjuduna lillahi tau'an wa ikhtiyaran. Adapun orang beriman, mereka sujud kepada Allah ya dengan penuh ketaatan. Wa yadhhab al-fujjar al-munafiqun liyasjudu fala yaqdiruna ala sujud. Sedangkan orang munafikin, mereka tidak bisa sujud. Wa takunu dhuhurum kasoyasil baqar, dan punggung mereka pada waktu itu seperti soyasi, ya apa, tanduknya sapi yang apa, kaku, tidak bisa apa, sujud. Itu makna kasoyasil baqar. Dan ini sebagaimana sabda Rasul tadi, fayadhab liyasjud fayaudu dhahruhu tabaqan wahidan. Ketika orang munafik atau yang riya ketika di dunia ingin sujud pada hari kiamat, maka punggung mereka tidak bisa sujud, kaku. Nah, la yastati'unal inhina, ya mereka tidak bisa ya membungkuk kepada Allah atau rukuk. Wa hadzal jaza min jinsi amalihim, inilah balasan atas perbuatan mereka di dunia. Fa innahum kanu yud'auna fid dunya la sujud lillahi wa tauhidihi wa ibadatihi wa hum salimun la illata fihim fayastakbiruna an dzalik. Karena mereka di dunia diperintah untuk sujud kepada Allah, untuk bertauhid kepada Allah dalam keadaan mereka sehat walafiat, namun mereka dongkak, sombong, tidak mau sujud, maka pada hari kiamat mereka pun tidak bisa sujud. Wallahu ta'ala alam, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullah khairan. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.